Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi peminjaman barang untuk mengatasi keterbatasan peminjaman manual. Di sini terdapat anggota kelompok ada tiga: satu Dortiana Setri Marlina Simanjuntak, dua Vika Soleha, tiga Hardinata Sembiring. Latar belakang, proses peminjaman barang merupakan aktivitas penting di berbagai organisasi seperti perusahaan, sekolah, universitas, maupun lembaga pemerintah. Sistem peminjaman yang efisien memerlukan pengelolaan yang baik agar barang yang dipinjam dapat tercatat dengan akurat, dikelola dengan baik, dan dikembalikan tepat waktu. Namun, banyak institusi masih menggunakan metode manual dalam pencatatan peminjaman barang. Metode ini biasanya dilakukan dengan mencatat dalam peminjaman di buku catatan atau formulir kertas. Biodata PT. PT Jala Berikat Nusantara Perkasa atau JBNP beroperasi sejak tahun 2014, adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam industri kendaraan taktis militer dan kepolisian. Kendaraan khusus non-militer seperti untuk penanggulangan bencana dengan brand komersial G-Force didukung oleh tim SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang rekayasa, engineering, dan manufaktur rata-rata lebih dari 20 tahun. Berbasis pada konsep integration engineering untuk merancang dan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan manfaat maksimal dari biaya yang dikeluarkan pelanggan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Tujuan penelitian. Satu, mengidentifikasi kekurangan dalam sistem peminjaman barang yang masih manual. Dua, mengembangkan sistem informasi yang dapat menggantikan metode manual. Tiga, menguji efektivitas sistem informasi yang baru dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan peminjaman barang. Manfaat penelitian. Satu, meningkatkan efisiensi proses peminjaman barang dengan meminimalkan waktu pencatatan dan pencarian data. Dua, mengurangi kesalahan pencatatan melalui otomatisasi. Tiga, memberi laporan peminjaman yang terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Landasan teori. Satu, sistem informasi menurut O'Brien dan Maracas pada tahun 2009 adalah kombinasi antara teknologi informasi manusia dan prosedur yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan. Dua, manajemen inventaris adalah proses untuk mengelola persediaan barang agar informasi terkait barang tersebut selalu akurat dan mudah diakses, atau Loudon 2016. Teknik pengumpulan data. Di sini kami ada tiga teknik dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu observasi, dengan cara mengamati langsung proses pencatatan peminjaman barang. Dan kedua, pengumpulan data melalui wawancara, yaitu menggali informasi dari pengelola barang terkait dalam tantangan sistem manual. Tiga, dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen pencatatan peminjaman yang digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hardinata Sembiring. Berikut lampiran penelitian kami. Selanjutnya, di dalam ini kami melakukan analisa sistem manual dan sistem digital. Di mana di dalam uh, kedua analisa yang kami lakukan terdiri dari kriteria sistem manual dan sistem informasi, di mana kriteria pada waktu pencatatan pada sistem manual itu dari 5 sampai 10 menit per transaksi. Sedangkan pada sistem informasi itu sekitar 1 sampai 2 menit per transaksi. Pada kriteria kesalahan pencatatan pada sistem manual tingginya sekitar 20-30% per bulan. Sedangkan pada sistem informasi rendah sekitar 0,
sekitar 5% saja. Pada kriteria pelacakan data, pada sistem manual itu agak sulit, memakan waktu hingga 10 menit. Sedangkan pada sistem informasi cepat dan kurang dari 1 menit. Pada kriteria penyimpanan data, di sistem manual rentan rusak atau hilang. Sedangkan di sistem informasi tersimpan aman di basis data dengan backup otomatis. Dan di kriteria laporan di sistem manual tidak tersedia. Sedangkan di sistem informasi tersedia secara otomatis. Berikut gen cardnya. Di sini kami memiliki beberapa interaksinya. Yang pertama itu rapat awal dan identifikasi kebutuhan pengguna. Di sini memiliki durasi sekitar 3 hari dan penyusunan dokumen sertifikasi sistem itu sekitar 5 hari, analisa risiko dan kelayakannya itu sekitar 5 hari. Pada desain sistem di sini sekitar 30 hari, yang dimana perancangan arsitektur sistem atau backup and front end-nya itu sekitar 10 hari, mendesain database-nya itu sekitar 10 hari, dan membuat wireframe and markup antarmukanya itu sekitar 10 hari. Lalu pada pengembangan itu waktunya itu sekitar 60 hari, di mana backup development itu sekitar 20 hari, front end development itu sekitar 20 hari, integrate backup and front end itu 20 hari juga. Pada tahap pengujian itu kami melakukan sekitar 24 hari, di mana terdiri dari pengujian unit atau backup and front end itu sekitar 12 hari, dan pengujian integrasi atau fungsionalitas sistem itu 12 hari. Lalu pada peluncuran dan pemeliharaan awal itu kami memiliki durasi sekitar 24 hari, di mana pertama melakukan development sistem atau server dan dokumen itu dengan waktu 12 hari. Lalu pemantauan dan pembukaan awal itu sekitar 12 hari. Next. Di sini estimasi biaya yang kami tawarkan atau yang kami keluarkan itu pada tahapan pertama itu perencanaan dan analis itu dengan durasi 13 hari, dengan analis proyeknya satu orang dengan biaya kerjanya itu sekitar 10 juta, overhead-nya 1 juta dengan subtotal 11 juta. Pada tahap kedua yaitu desain sistem dengan durasi 30 hari, yaitu dengan tenaga UI UX designer dengan 2 orang, ya tenaga kerjanya itu sekitar 30 juta, overhead-nya 10% itu 3 juta dengan subtotal 33 juta. Lalu tahapan ketiga itu pengembangan, di mana durasinya 60 hari dengan tenaga kerja developer itu 3 orang dengan tenaga biaya sekitar 60 juta, overhead-nya 6 juta dengan subtotal 66 juta. Lalu tahap keempat, pengujian, di mana pengujian di sini ada dengan durasi 24 hari dengan tenaga
IO atau tester itu dengan satu orang biaya tenaganya 18 juta, overheadnya 1,8 juta dengan subtotal 19 juta 800. Lalu kelima, tahap kelima peluncuran dan pemeliharaan. Di sini kami melakukan durasi 24 hari dengan tenaga kerja 20 dengan satu orang yaitu 10 juta biaya tenaganya, overheadnya 1 juta dengan biaya total 11 juta. Lalu biaya yang kami keluarkan dengan durasi 151 hari yaitu biaya tenaganya sekitar 128 juta, overheadnya 12 juta 800 dengan subtotalnya sekitar 140 juta 800. Ya, selanjutnya. Lalu di sini kami terangkan sketch diagram peminjaman barang. Di sini ada dua user. Yang pertama peminjaman dan admin. Di mana pertama peminjam. Itu peminjam pertama-tama melakukan mengisi form peminjaman, lalu melihat daftar peminjaman, lalu login dan melihat data barang. Sedangkan admin di sini memberikan daftar peminjaman peminjam dan memberikan uh, username kepada peminjam untuk login, lalu mengelola laporan peminjaman, lalu dan mengelola data barang dan mengelola laporan pengembalian. Setelah itu melihat daftar pengembalian. Next. Lalu di sini ada activity diagram melihat yang mana melihat data barang. Di sini pada user pertama masuk ke dashboard pada web, maka web akan menampilkan dashboard. Lalu user memilih menu data barang, lalu database akan mengambil data barang tersebut. Lalu website akan menampilkan halaman data barang dan selesai. Dan berikut activity diagram input data peminjaman. Di sini pertama-tama user masuk ke dashboard, lalu website akan menampilkan dashboard, lalu user memilih menu from peminjaman, lalu website akan menampilkan halaman from peminjaman, lalu user melakukan input data pinjaman, maka database simpan data pinjaman dan website akan menampilkan halaman daftar peminjaman. Selesai. Dan berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang user interface-nya. Yang pertama ada tampilan login. Tampilan login dibuat dengan menggunakan plugin MeetAd, yang merupakan salah satu plugin yang berfungsi untuk mengatur proses autentikasi pengguna berdasarkan jenis user dan jenis permisinya. Login akan otomatis dijalankan ketika membuka sistem. Jadi user akan diminta untuk memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke dalam halaman dashboard. Lalu selanjutnya akan menampilkan tampilan dashboard. Halaman dashboard admin akan ditampilkan setelah admin berhasil login. Dashboard akan menampilkan halaman menu utama yang terdiri dari dashboard, daftar barang, form peminjaman, laporan peminjaman, dan logout. Next. Lalu ada tampilan daftar barang. Tampilan daftar barang berisi daftar inventaris yang terdiri dari beberapa kolom informasi, yaitu kode barang, nama barang, merek atau tipe, nomor seri, kondisi barang, unit, dan action. Setiap baris pada tabel mempresentasikan satu item barang. Next.
Tampilan form peminjaman barang. Tampilan ini atau halaman ini yang dirancang untuk pencatat data peminjaman barang dengan fitur pengisian formulir dan daftar barang yang dipilih sehingga memudahkan pengelolaan barang yang dipinjam. Next. Tampilan laporan peminjaman barang. Halaman ini dirancang untuk menyajikan data laporan peminjaman barang secara ringkas dan terorganisir, dengan opsi untuk mencetak laporan menggunakan tombol cetak yang tersedia di setiap baris. Hal ini mempermudah pengguna dalam mengelola dan mendokumentasikan transaksi peminjaman. Next. Kesimpulannya, sistem manual dalam peminjaman barang memiliki banyak kekurangan, seperti ketidakakuratan data, lambatnya pencatatan, dan sulitnya pelacakan. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi berbasis digital dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memberikan solusi yang lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Dan sarannya yang pertama, perusahaan atau instansi disarankan untuk beralih ke sistem informasi berbasis digital dalam pengelolaan peminjaman barang. Kedua, diperlukan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan pemahaman terhadap penggunaan sistem. Ketiga, terakhir, sistem harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.